Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fatima dari kelas Pendidikan Geografi ICP. Kali ini saya akan membahas mengenai alat-alat apa saja yang digunakan dalam pengamatan unsur-unsur yang mempengaruhi meteorologi dan klimatologi. Alat yang pertama adalah Ganbelani. Ganbelani adalah alat yang berfungsi untuk mengukur atau mengamati intensitas cahaya matahari menggunakan satuan kalori per cm persegi. Jam pengamatan atau proses pengukuran menggunakan alat ini itu tiap 24 jam sekali, tepat pada pukul 7 waktu setempat. Cara kerja dari alat ini, ketika kita lihat pada gambar yaitu seperti apa bentuk alat ini, maka jelas bahwa bagian atas benda ini itu terdapat seperti bola hitam. Nah, bola hitam ini berfungsi sebagai sensor, di mana pada prinsip kerjanya pemasangan atau pada saat ingin melakukan pengamatan, maka Ganbelani akan dibalik sehingga bola hitam yang berfungsi sebagai sensor ini akan berposisi di bagian bawah. Nah, hal ini dimaksudkan agar cairan yang terdapat di dalam tabung buret itu jatuh dan seluruhnya tertampung di dalam bola hitam tersebut. Nah, tandanya adalah ketika seluruh cairan sudah tertampung dalam bola hitam itu, maka skala intensitas akan menunjukkan atau bahkan mendekati atau bahkan menunjukkan titik nol. Nah, setelah itu posisi Ganbelani kemudian dikembalikan ke posisi semula, di mana ia berdiri tegak lurus terhadap bidangnya. Nah, kemudian diamati. Panas yang ditimbulkan itu akan menguapkan zat cair yang ada di dalam bola hitam yang berfungsi sebagai sensor tadi. Selanjutnya adalah aktinograf bimetal. Ketika tadi Ganbelani adalah alat yang berfungsi untuk mengukur atau mengamati intensitas cahaya matahari, maka aktinograf bimetal adalah alat yang digunakan untuk mengamati atau mengukur intensitas radiasi matahari. Satuan yang digunakan pada pengukuran aktinograf bimetal sama dengan satuan yang digunakan pada saat pengukuran menggunakan alat Ganbelani, yaitu kalori per cm persegi. Pengukuran menggunakan aktinograf bimetal juga dilakukan tiap 24 jam sekali, tetapi pengukuran kali ini, pengukuran intensitas radiasi matahari itu dilakukan tiap pukul 18.00 waktu setempat. Adapun cara kerjanya yaitu letakkan alat pada bagian yang datar, pada bagian yang datar dan tidak terhalang apapun, seperti benda-benda lain atau ada bangunan lain. Kemudian prinsip kerjanya yaitu ketika suhu semakin naik, maka sensor yang berupa strip bimetal berwarna hitam tersebut akan semakin melengkung. Ada beberapa bagian-bagian dari aktinograf bimetal. Yang pertama adalah sensor. Nah, sensor ini terdiri dari dua strip bimetal yang memiliki warna berbeda dan fungsi yang berbeda juga. Nah, strip bimetal yang berwarna hitam itu berfungsi untuk menandai intensitas serapan, sedangkan strip bimetal yang berwarna putih itu berfungsi untuk menandai radiasi matahari. Selanjutnya ada glass dome. Glass dome ini adalah bagian dari aktinograf bimetal yang berfungsi untuk mentransmisikan 90% energi elektromagnetik. Kemudian ada plat pengatur bimetal, ada mekanik pembesar, ada tangkai dan pena pencatat, ada drum clock, kemudian ada pengatur atau perata-rata air. Nah, perata-rata air ini juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada yang disebut dengan container silika gel. Nah, fungsi bagian ini yaitu menyerap uap air yang ada agar tidak terjadi proses kondensasi pada glass dome tadi. Kemudian ada di bagian dasar dan ada bagian penutup juga. Selanjutnya adalah Campbell Stokes. Campbell Stokes adalah alat yang digunakan untuk mengukur atau mengamati pencatatan lama penyinaran matahari. Jadi alat itu digunakan untuk mencatat berapa lama matahari tersebut
bersinar, jadi pada durasinya. Satuannya itu adalah persen. Jam pengamatan menggunakan alat ini yaitu tiap pukul 18.00 waktu setempat. Cara kerjanya adalah sinar matahari yang jatuh pada bagian bola kaca yang terletak pada bagian paling atas alat ini itu akan difokuskan dan jatuh ke kertas bias. Pemfokusan tersebut akan memberikan respon pada kertas bias, yaitu berupa terbakarnya kertas bias tersebut. Nah, bersamaan dengan pergeseran posisi matahari, maka pembakaran pada kertas bias itu juga akan terus bergeser. Nah, saat pengamatan, kertas bias diangkat kemudian diamati dan menghitung berapa lama penyinaran matahari, di mana durasi penyinaran matahari itu diperoleh dengan mentotal atau menjumlahkan seluruh pembakaran kertas bias yang tidak terputus, karena pada saat proses penyinaran matahari dalam sehari itu berkemungkinan atau berpotensi terjadi cahaya yang redup atau kayak misalnya langit mendung. Nah, maka hal tersebut tentu berdampak pada pembakaran kertas bias itu. Adapun beberapa bagian-bagian dari Campbell-Stokes, yang pertama ada bola kaca pejal. Bola kaca pejal yang terbuat dari kaca ini umumnya berdiameter 96 mm. Kemudian ada plat logam. Plat logam ini berupa skala dalam derajat yang sudah sesuai dengan derajat lintang bumi. Terus ada stan. Stan ini seperti penegaknya, seperti tempat berdirinya yang membuat alat ini tetap berdiri tegak begitu. Kemudian dasar dari logam yang dapat dileveling. Terus ada kertas bias. Nah, kertas bias tadi ini adalah kertas yang kertas yang digunakan untuk menghitung berapa lama durasi penyinaran matahari dalam sehari itu. Nah, kertas bias tersendiri itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada lengkung panjang. Lengkung panjang ini digunakan pada periode 11 Oktober sampai dengan 28 Februari. Kemudian ada kertas bias lurus, digunakan pada periode 11 September sampai dengan 10 Oktober dan pada 1 Maret sampai dengan 10 April. Kemudian ada lengkung pendek, yaitu pada tanggal 11 April sampai dengan 10 Agustus. Bagian yang terakhir adalah skrup penyangga untuk memperoleh posisi horizontal dan arah utara yang sebenarnya. Baiklah, selanjutnya ada yang disebut dengan termometer tanah. Termometer tanah adalah alat yang digunakan untuk mengetahui pencatatan suhu tanah, di mana termometer tanah itu terbagi atas 2, yaitu termometer tanah yang gundul dan termometer tanah berumput. Satuannya jelas derajat Celcius, kemudian jam pengamatan atau pengukuran menggunakan alat ini itu tiap pukul 7.30, 13.30, dan 18.30 waktu setempat. Cara kerjanya adalah pembacaan dilakukan dengan mengangkat termometer yang tersedia di dalam tabung logam. Kemudian diangkat dan dilihat skala yang ditunjukkan oleh termometer tersebut. Nah, termometer yang digunakan antara termometer di tanah berumput dan termometer yang berada di tanah gundul itu sama. Namun ada jenis-jenis yang digunakan di mana perbedaannya itu didasarkan pada ukuran panjang dari termometer tersebut. Ada termometer 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm, dan 100 cm. Baiklah, selanjutnya ada ARWS atau Automatic Rainwater Station. Fungsi dari alat ini yaitu untuk pengambilan sampel air hujan, di mana untuk kemudian sampel air hujan tersebut akan diukur konsentrasinya atau zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya. Cara kerjanya yaitu jika terjadi hujan, maka sensor akan memberikan trigger kepada sistem untuk membuka tutup tempat penampungan air yang digerakkan oleh motor listrik. Jadi ketika terjadi hujan, maka akan ada penutup
yang membuka tempat penampungan air tersebut, di mana pergerakan dari penutup tempat penampungan air ini itu dilakukan oleh motor listrik. Nah, selama hujan penutup tersebut tetap terbuka. Kemudian setelah hujan berhenti, tempat penampungan air tersebut kembali akan ditutup. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya debu atau kotoran lain yang masuk ke dalam penampung air hujan tersebut, sehingga jelas nanti akan mempengaruhi pada saat pengamatan sampel air hujan tersebut, baik itu dari zat kimia yang terkandung di dalamnya ataupun konsentrasinya. Alat selanjutnya adalah high volume sampler atau yang biasa disebut dengan HV sampler. Fungsi dari alat ini adalah pengambilan sampel atau suspended particle matter. Adapun cara kerja dari alat ini yaitu udara yang mengandung partikel debu akan dihisap melalui kertas filter dengan menggunakan motor putaran kecepatan tinggi. Nah, debu tadi yang telah dihisap akan menempel pada kertas filter. Nah, debu yang menempel ini nantinya akan diukur konsentrasinya dengan cara kertas filter yang tadi yang debu yang sudah ditempeli oleh debu itu dilakukan penimbangan, di mana dengan membandingkan hasil timbang dari sebelum dan sesudah sampling, kemudian dicatat flow rate dan waktu lamanya, sehingga didapatlah konsentrasi debu tersebut. Baik, alat selanjutnya adalah open pan evaporimeter atau dalam istilah bahasa Indonesia kita kenal sebagai alat panci penguapan terbuka. Nah, jelas fungsi dari alat ini adalah untuk mengukur penguapan. Alat ini terdiri dari beberapa alat lainnya. Jadi ada beberapa alat dengan fungsinya masing-masing yang berada di dalam panci penguapan terbuka ini. Cara kerjanya, sebelum itu jam pengamatan atau pengukuran menggunakan alat ini itu tiap pukul 7 waktu setempat. Cara kerjanya yaitu pasang hot gauge di atas bejana steel well. Nah, kemudian putar skrup pengatur pada hot gauge sampai ujung jarum tepat pada permukaan air. Skrup ini berfungsi sebagai mikrometer yang dibagi menjadi 50 bagian. Satu putaran penuh dari mikrometer mencatat perubahan ujung jarum setinggi 1 mm. Kemudian angkat hot gauge dan baca serta catat angka yang ditunjukkan skala atau mikrometer. Ketinggian permukaan air dalam panci diukur pada awal periode waktu pengamatan dan akhir periode waktu tersebut. Jadi ada dua proses pencatatan ketinggian air, yaitu pada awal pengamatan dan pada akhir periode pengamatan. Nah, selisihnya itu setelah dikoreksi dengan banyaknya curah hujan yang jatuh selama periode waktu pengamatan, itulah yang disebut dengan besarnya penguapan. Nah, esok harinya lakukan pengamatan seperti apa yang tadi dijelaskan, dan keduanya itu dapat menentukan jumlah penguapan yang terjadi dalam 24 jam. Adapun yang tadi saya sebutkan bahwa di dalam open pan evaporimeter itu terbagi lagi menjadi beberapa alat dengan fungsinya masing-masing. Yang pertama ada hot gauge. Tadi sebagaimana saya sering menyebutkan hot gauge. Hot gauge itu digunakan untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci, di mana akan ada nantinya pencatatan ketinggian air di awal dan akhir periode pengamatan. Kemudian ada steel well. Steel well adalah bejana dari logam atau kuningan yang berbentuk silinder dan mempunyai 3 kaki untuk meletakkan hot gauge. Jadi steel well itu adalah semacam alat atau alat yang berfungsi sebagai tempatnya itu hot gauge tadi. Kemudian ada penakar hujan jenis observasi. Jadi alat ini berguna untuk mencatat curah hujan yang terjadi selama 24 jam di area sekitar evaporimeter panci terbuka.
Alat selanjutnya adalah penakar hujan otomatis atau yang sering dikenal dengan istilah Hellman. Alat ini tentu digunakan untuk menakar atau mengukur curah hujan secara otomatis. Jam pengamatan atau pengukuran menggunakan alat ini yaitu tiap pukul 7, di mana tiap pukul 7 itu dilakukan pergantian bias. Cara kerjanya yang pertama adalah jika terjadi hujan, maka air hujan tersebut akan masuk ke dalam corong. Nah, air akan mengalir dari corongnya itu akan mengalir ke tabung pelampung melalui selang dan mengangkat pelampung. Nah, pena yang terhubung ke pelampung merekam data ke kertas pias. Kertas pias berputar seirama dengan gerakan clock drum. Nah, jika jumlah curah hujan yang tertampung mencapai 10 mm, maka air tersebut tumpah melalui pipa Havel dan meresap pena ke posisi 0. Adapun bagian-bagian yang ada pada alat penakar hujan otomatis, yang pertama ada bibir atau mulut corong, kemudian ada lebar corong, kemudian ada tempat kunci dan gembok bagian tempat kunci atau gembok bagian atas, ada tangki pelampung, ada silinder jam tempat meletakkan pias, ada tangki pena, ada tabung tempat pelampung, ada pelampung, kemudian pintu penakar hujan, ada alat penyimpan data, alat pengatur tinggi rendah selang gelas, ada selang gelas, kemudian ada tempat kunci atau gembok bagian bawah. Terakhir ada panci penampung air hujan bervolume. Alat selanjutnya adalah penakar hujan observasi. Alat ini digunakan untuk mengukur curah hujan, tetapi secara manual. Cara kerjanya adalah buka gembok pada keran penakar hujan observasi. Nah, kemudian diletakkan gelas ukur di bawah keran tersebut untuk memindahkan air hujan yang telah tertampung di alat tersebut ke dalam gelas ukur. Kemudian tunggu sampai air di bak penampungan itu habis. Nah, setelah itu baca skala yang ditunjukkan oleh gelas ukur tadi, sampai di mana sampai di skala apa, skala di mana air yang tadi diturunkan dari penampung ke gelas ukur. Nah, kemudian catat hasilnya. Tapi dengan catatan, jika diperkirakan jumlah curah hujan akan melebihi 25 mm, maka sebelum gelas ukur tersebut penuh, pengisian diberhentikan, kemudian dicatat dan dilakukan pengisian kembali. Setelah itu barulah dilakukan perhitungan total. Jadi ini adalah bagian-bagian dari penakar hujan observasi. Ada mulut corong seluas 100 cm, kemudian ada tabung penampung, ada gelas ukur, ada keran. Gelas ukur itu ukuran maksimum 25 mili gitu. Kemudian ada kayu penyangga. Nah, tinggi alat ini dari permukaan tanah itu kira-kira ada 120 cm. Ada alat selanjutnya adalah psikrometer standar. Psikrometer standar itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Satuannya Celcius dan persen. Kemudian cara kerjanya itu dengan melihat skala yang ditunjukkan oleh termometer yang ada di satu alat ini, yaitu psikrometer. Jadi psikrometer itu adalah alat yang tergabung dari beberapa termometer, di mana termometer BK itu menunjukkan suhu udara, termometer BB digunakan mencari kelembapan udara dengan bantuan tabel, kemudian termometer BB yaitu bola air raksa harus selalu basah dengan menggunakan kain muslin yang selalu basah oleh air murni. Nah, itu tadi termometer BB itu harus selalu basah. Kemudian ada termometer maksimum, digunakan untuk mencari suhu maksimum dalam sehari. Pencatatan menggunakan termometer maksimum ini itu dilakukan tiap pukul 12.00. Kemudian ada termometer minimum. Termometer minimum digunakan untuk mencari suhu minimum dalam sehari. Pencatatannya itu setiap pukul 8.00. Nah, berikut adalah gambar
bagian-bagian dari psikrometer standar. Ada termometer bola kering, ada termometer bola basah, ada termometer maksimum, dan ada termometer minimum, di mana fungsi dari setiap termometer ini telah saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya adalah termometer apung. Termometer apung juga merupakan salah satu bagian dari open pan evaporimeter tadi. Nah, fungsi dari termometer apung adalah untuk mengukur suhu permukaan air yang ada di permukaan bumi. Dengan menggunakan satuan Celcius, cara kerjanya yaitu termometer harus diletakkan di atas permukaan air. Nah, kemudian lakukan pembacaan indeks skala. Dan selanjutnya, kembalikan posisi indeks termometer minimum ke suhu aktual dan kemiringannya. Di mana termometer apung itu terdiri dari dua bagian, yaitu pelampung dan termometer. Pelampung jelas untuk membantu termometer agar tetap terapung di atas permukaan air. Selanjutnya adalah barometer air raksa. Alat ini berfungsi untuk mengukur tekanan udara dengan satuan Celcius. Cara kerjanya yaitu letakkan alat, di mana cara meletakkan alat ini atau cara meletakkan barometer air raksa ini itu harus ketinggiannya kurang lebih 1 meter dari permukaan tanah atau lantai, dan peletakan alat ini itu secara menggantung dan harus pada dalam ruangan yang suhunya homogen. Terus harus terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Nah, setelah memposisikan barometer air raksa sesuai dengan syaratnya, maka dilakukan pengamatan dengan membaca skala yang ditunjukkan oleh barometer. Bagian-bagian dari barometer air raksa. Yang pertama adalah vernier. Vernier ini berfungsi untuk mencari tinggi minikus air raksa. Ada skala barometer untuk membaca tekanan udara pada saat pengamatan tersebut. Kemudian ada skrup pengatur vernier yang berfungsi untuk menggerakkan vernier naik turun agar meniskus sejajar dengan air raksa. Ada termometer tempel yang berfungsi untuk mengetahui suhu ruangan sebelum kita membaca tekanan udara pada barometer. Nah, ada lubang udara atau ventilasi yang memiliki fungsi untuk memasukkan udara luar ke dalam barometer air raksa, sehingga barometer dapat membaca tekanan udara di sekitarnya. Ada air raksa itu sendiri yang berfungsi untuk dia itu ada bejana. Nah, bejana tersebut terbuat dari besi dengan sebuah piringan berlubang 3 untuk mengurangi guncangan sewaktu alat di bawah. Kemudian ada skrup operasional, fungsinya untuk mencegah air raksa agar tidak tumpah dan agar tidak berkurang volumenya. Alat terakhir adalah sangkar meteorologi. Tadi saya menjelaskan ada alat yang disebut dengan psikrometer standar. Nah, antara psikrometer standar dan sangkar meteorologi ini memiliki hubungan. Jadi fungsi dari sangkar meteorologi ini adalah alat untuk menyimpan termometer seperti tadi psikrometer standar yang terdiri dari 4 termometer. Nah, jam pengamatannya itu disesuaikan dengan jenis termometer yang akan diambil datanya. Cara kerjanya, masukkan seluruh alat termometer seperti psikrometer standar ke dalam sangkar ini. Kemudian peletakan sangkar ini tersendiri itu bervariasi didasarkan pada jenis-jenis ketinggiannya. Ada yang 3 meter, ada yang 7 meter, bahkan ada yang 10 meter. Baiklah, sekian apa yang bisa saya sampaikan mengenai beberapa alat yang digunakan untuk mengamati dan mengukur unsur-unsur yang mempengaruhi proses meteorologi dan klimatologi. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini itu dapat bermanfaat untuk yang melihat atau menontonnya. Sekian dan terima kasih.